Bab 21. Siapa pria itu? 1 minggu berlalu, Ayumi sibuk pulang balik ke pengadilan agama untuk mengurus perceraiannya. Dia terpaksa memakai taksi online karena sampai sekarang mobilnya belum selesai. Entah sampai kapan, Andre belum juga menghubunginya sampai sekarang. Istirahatlah sebentar nak, jangan terlalu menguras tenagamu, ujar Farah menatap kasihan pada anaknya. Iya bu, ibu tenang saja. Ayumi kuat kok, jawab Ayumi dengan senyum lebar. Dia tidak ingin ibunya mengkhawatirkan dirinya. Aku berangkat dulu ya pak, bu. Doakan semoga hak asuh Dania jatuh di tanganku. Hari ini adalah hari di mana penentuan sidang mengenai hal asuh Dania dan juga peresmian perceraian antar Dirga dan Ayumi. Tentu wanita itu sangat semangat. Kami selalu mendoakanmu nak, pergilah doa kami menyertaimu, ujar Farah. Ayumi segera menyalami kedua orang tua. Mereka tidak ikut karena harus menjaga Dania. Terpaksa Ayumi berangkat sendiri. Tak membutuhkan waktu lama akhirnya dia sampai di pengadilan agama. Di sana sudah ada Dirga tentu bersama Aruna yang senantiasa menemaninya kemanapun. Tanpa banyak bicara Ayumi langsung melewati mereka begitu saja. Saat ini dia tidak ingin mengganggu mood naiknya hanya untuk meladeni mereka. Jika ingin berdebat nantilah dalam pengadilan, pikirnya. Belum sempat Ayumi duduk petugas sudah memanggil nama mereka. Ayumi, Dirga dan juga Aruna masuk ke dalam. Proses persidangan berlangsung dengan baik tanpa ada bantahan dari pihak penggugat maupun tergugat dan hak asuh jatuh pada Ayumi tentu banyak pertimbangan di dalamnya. Ayumi bahkan rela mengatakan pekerjaannya dan juga memberikan bukti jika dia memang mempunyai butik sejak lama sebelum menikah dengan Dirga. Sebab sebelumnya mantan suaminya menyanggah jika Ayumi tidak dapat membiayai Dania karena hanya pengangguran. Tapi telah Ayumi membuktikan Dirga dan Aruna tentu kaget, ternyata butik Ayumi sangat terkenal di kalangan manapun. Aku talak kamu Ayumi Humaira dengan talak 1, ucap Dirga dengan suara bergetar, entah kenapa rasanya tidak rela melepas mantan istrinya itu. Rasa syukur Ayumi ucapkan berkali-kali, karena sekarang mereka sudah resmi bercerai baik agama maupun negara. Ada sedikit rasa sedih dalam hatinya yang paling dalam. Dia mengira jika pernikahannya akan bertahan sampai maut memisahkan, ternyata semua hanya dalam impiannya saja. Wanita itu tersenyum miring jika mengingat semua yang terjadi pada pernikahannya. Setelah persidangan selesai Ayumi memutuskan untuk pulang karena ingin memberikan kabar bahagia mengenai hal asuh pada Dania. Hembusan nafas berkali-kali keluar dari mulutnya. Rasanya udara hari ini begitu segar baginya, begitu sejuk ketika menerpa kerudungnya. Selamat ya, mulai hari kamu resmi menyandang status janda. Kasihan sekali, sebuah suara dari arah belakang membuat Ayumi langsung berbalik, keduanya langsung beradu tatap. Ayumi tersenyum miring, Aruna selalu mencari gara-gara dengannya. Apa hidupmu tidak tenang jika sehari saja tidak mengusik saya? Sepertinya kamu salah satu penggemar saya. Saya senang menjadi janda, dengan begitu kamu sudah memungut bekasku. Lanjutnya lagi dengan kekahan kecil, seraya mengejek ke arah Aruna yang dengan wajah memerah. Wanita itu merangkul lengan suaminya dengan angkuh, kenapa bisa ada wanita sebangga ini menjadi janda? Aruna tertawa dengan merendahkan dengan tangan menutup mulutnya. "CK, saya lebih bangga menjadi seorang janda daripada kamu harus jadi pelakor, merebut suami saya. Yah lebih terhormat saya daripada kamu," balas Ayumi dengan menatap sinis pada pasangan suami istri itu. Yang pelakornya di sini yaitu kamu. Aku sama Mas Dirga sudah lama menjadi sepasang kekasih. Tapi kamu datang di tengah-tengah kami. Hanya kekasihkan, belum jadi istri. Lihat dong saya, walaupun dulu belum mengenalnya tapi langsung dilamar.
Daripada kamu pacaran kok sampai bertahun-tahun, emang situ cicilan, hahaha. Tawa Ayumi pecah begitu saja, dia hanya merasa lucu pada Aruna dan Dirga. Kurang ajar, apa maksudmu ha? Kamu itu hanya istri yang tidak dianggap, jadi jangan sombong. Aruna menggoyangkan tangan suaminya agar pria itu membelanya. Dirga hanya bisa menghela nafasnya berat. Setiap istri dan juga mantan istrinya bertemu selalu saja ada perdebatan di antara mereka. Ayo kita pulang, ajak Dirga menarik tangan istrinya. Loh kok gitu mas, tadi kamu bilang ingin membahas mengenai nafkah Dania. Aruna mengingatkan sang suami. Apalagi yang ingin kamu bahas? Bukannya sudah jelas jika Dani juga dapat nafkah darimu ya, walaupun sedikit tapi tidak apa-apa, yang penting kamu bisa bertanggung jawab sebagai ayah. Tidak begitu dong, aku tidak mau gaji Mas Dirga dibagi lagi. Aku saja tidak cukup sama gaji kamu Mas, masa harus dibagi lagi sih? Rasa kesal menjalar pada dirinya, jika mengingat keputusan hakim tadi. Gaji Dirga hanya sebesar 5 juta di luar lembur dan gaji itu harus diberikan pada Dania setiap 2 juta per bulannya. Ya sudah, protes saja sama hakim sana, jangan protes sama saya. Jawab Ayumi melihat tingkah Aruna yang seperti cacing kepanasan. Jangan macam-macam kamu ya, pokoknya Mas Dirga tidak akan memberikan uang sepeser pun pada anakmu itu karena aku tidak ikhlas dunia akhirat. Ayumi menggelengkan kepalanya, padahal memang Dirga harus memberi nafkah pada anaknya. Terserahlah, memang kamu tidak akan mengerti karena otak kecilmu tidak akan sampai. Dan untuk kamu Dirga, jangan pernah lari darinya tanggung jawab. Ayumi langsung meninggalkan mereka berdua. Dia ingin memesan taksi online. Tapi tiba-tiba ponselnya berdering, nomor asing yang tertera di sana. Wanita itu ragu menjawabnya, tapi dia takut jika itu hal penting. Halo, assalamualaikum, ucapnya ketika ponsel menempel di telinganya. Mobilmu sudah selesai, kamu di mana? Tanya pria itu. Adalah Andre. Ah baiklah, nanti aku akan mengambilnya di sana. Jawab Ayumi melirik ke sana kemari. Tidak perlu, sekarang kamu di mana biar saya jemput kamu. Aku pengadilan agama. Beberapa menit Andre terdiam mencerna ucapan Ayumi, hatinya bertanya mengenai kenapa wanita itu berada di pengadilan agama. Halo, Pak Andre, panggilnya karena dari tadi tidak mendengar Andre. Oke, saya akan segera ke sana. Kebetulan saya di dekat situ. Sekitar 5 menit saya sampai. Belum juga Ayumi menjawab, sambungan telepon tersebut sudah diakhiri. Wanita itu hanya bisa menghela nafas. Sejauh dia mengenal pria itu memang selalu seenaknya, seperti halnya yang pernah terjadi di butiknya. Dasar, mengucapkan salam dia tidak lakukan. Gumam Ayumi menatap ponselnya kesal. Dari kejauhan, gerak-gerik Ayumi terpantau oleh Dirga, begitu pun Aruna. Dia masih kesal pada mantan istri suaminya itu. Tak membutuhkan waktu lama mobil mewah berhenti tepat di hadapan Ayumi, hal itu membuat Aruna semakin kepanasan. Astaga, pelet apa yang digunakan wanita murahan itu? Kenapa dia selalu dikelilingi pria tampan dan juga kaya raya, baginya dengan mulut terbuka lebar? Siapa sebenarnya pria itu? Kenapa dia selalu bersama Ayumi? Batin Dirga yang juga nampak geram. Ayumi langsung masuk ke dalam mobil itu, dan tidak lama mobil itu melaju meninggalkan kantor pengadilan agama dengan diikuti tatapan kesal pada sepasang suami istri yang selalu merasa iri itu. Bersambung.